Bab 109. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara benturan pintu sehingga membuat kedua bandit itu terperanjat. Kadir, kamu harus tahu Heru sudah mati. Kalian sudah dikepung sekarang. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Teriakan lantang bergema di luar. Kemudian, sebuah bungkusan dilempar ke dalam sana. Seorang bandit mengambil bungkusan itu, lalu sebuah kepala tiba-tiba bergelinding keluar. Setelah melihatnya dengan dekat sambil memegang obor, sekelompok bandit itu langsung bercucuran keringat dingin. Terlihat Heru yang pucat pasi dan membelalakan mata. Penampilannya persis dengan orang yang mati penasaran. Ini benar-benar Ketua Heru. Ketua Heru dan 20 bawahan yang dibawanya dibunuh mereka semua. Apa penduduk dusun Darmadi sehebat itu? Pasti bukan mereka, tapi petugas pengadilan daerah. Aku dengar, ada pemimpin kabupaten yang baru menjabat. Para bandit seketika ketakutan meskipun beberapa dari mereka sudah pernah membunuh. Punggung mereka terasa sangat dingin sekarang. Kemampuan Heru hanya lebih lemah sedikit dari Kadir. Heru bisa menangkis puluhan serangan dengan zirahnya, bahkan membawa 20 bandit yang sudah pernah melakukan pembunuhan. Bisa dibilang, kemampuannya jauh lebih hebat dari mereka yang berada di gunung. Meski demikian, Heru masih saja tewas dibunuh. Jika orang-orang di luar menyerbu masuk, bukankah mereka juga akan mati? Untuk apa panik? Kadir memerintah dengan murung. Aku mau 2 orang naik ke atas dan periksa berapa jumlah mereka. Kalau kurang dari 100 orang, kita akan langsung serang mereka. Kedua bandit bergegas naik, lalu mengulurkan kepala untuk memeriksa. Wosh-wosh. 4 anak panah sontak memelesat dan masing-masing mengenai kedua bandit itu. Saat berikutnya, mereka pun terjatuh ke tanah. Gedebuk. Keduanya tewas di tempat. Bam, bam, bam. Benturan dan teriakan di luar pintu berlanjut. Kadir, kalian sudah dikepung. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Pemanah. Ada pemanah. Mereka pasti petugas pengadilan. Sekelompok bandit itu terkesiap. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak memiliki zirah. Jika bertemu dengan pemanah, mereka 100% akan mati. Ambil obor dan intip dari celah pintu. Cepat periksa ada berapa orang di luar sana. Perintah Kadir dengan murung. Jika jumlah orang di luar sana banyak, mereka pasti sudah menyerang masuk. Mana mungkin berteriak seperti ini? Seorang bandit pun menghampiri pintu dengan memegang obor. Wosh! Sebuah tombak sontak menembus dari celah pintu, lalu langsung mengenai kepala bandit itu sehingga membuatnya tewas tergeletak di tanah. Ini pertama kalinya Yanuar membunuh orang. Dia seketika merasa sesak napas dan jijik saat melihat darah di tombaknya. Namun, dia tetap berusaha untuk menahan diri. Sementara itu, Wira yang mengenakan zirah hitam menatap pintu dengan terkejut. Dia merasa sangat gelisah sekarang. Yang dia mainkan sekarang adalah taktik psikologis. Umumnya, ketika orang bertemu dengan bahaya, tidak ada yang bersedia mempertaruhkan nyawa selagi ada jalan untuk mundur. Orang-orang pasti akan melarikan diri secara naluriah. Dengan adanya kepala Heru sebagai ancaman, Wira yakin bahwa para bandit itu tidak akan berani keluar. Tombak. Sudah pasti petugas pengadilan. Ketua Kadir, sebaiknya kita cepat kabur dari sini. Sekelompok bandit itu buru-buru mendesak saat melihat rekan mereka tewas. Kita bisa saja kabur, tapi, sebelum itu, aku harus tahu ada berapa orang di luar sana. Sahut Kadir dengan murung. Dia yang mengenakan zirah hitam berlari, lalu melompat ke atas dinding. Tembak, perintah Wira. Wosh-wosh. Plang-plang. Sony, Danur, Herman, dan Hamid meluncurkan anak panah. Namun, semuanya berhasil ditangkis oleh zirah hitam Kadir. Busur silang, zirah hitam. Begitu melihat zirah hitam yang dikenakan Wira, mata Kadir yang awalnya berbinar-binar seketika menjadi muram. Dia melompat turun, lalu berlari ke pintu belakang sambil berteriak, "Jangan bawa apapun. Cepat lari ke gunung belakang. Makin cepat makin baik. Kabur. Cepat kabur. Kalau enggak, kita semua akan mati setelah petugas pengadilan masuk."